Pernikahan merupakan acara sakral menyatukan dua insan pria dan wanita. Penuh cinta, janji, dan tradisi. Tapi tunggu dulu, gak semua tradisi pernikahan itu soal pesta atau mahar. Ada yang melibatkan ludah, ada yang gak boleh ke toilet, bahkan ada yang harus menikahi pohon dulu. Terdengar aneh, mungkin. Tapi justru disitulah keunikannya. Dalam setiap tradisi ada cerita. Dalam setiap cerita ada nilai budaya yang bikin kita kagum. Atau malah mengerutkan dahi. Jadi duduk santai, siapkan cemilan dan kopi. Karena kali ini gue akan mengupas 10 tradisi pernikahan paling unik di dunia. Tradisi-tradisi yang bikin kita geleng-geleng kepala, tapi juga membuka mata tentang betapa beragamnya cara manusia merayakan cinta. Oke, gue mulai dari tradisi ludah di Kenya. Di Kenya ada satu suku bernama Masai. Populasinya hanya 1%. Namun mereka dikenal sebagai salah satu tempat wisata paling terkenal di Afrika Timur. Bagi orang Masai, meludah adalah tanda hormat. Tindakan meludah ini dilakukan untuk menyapa satu sama lain, menyetujui kesepakatan atau sekedar mengucapkan semoga beruntung. Bahkan suku ini suka meludahi anak dengan harapan bahwa anak itu akan hidup panjang umur dan bahagia. Meludahi juga merupakan praktek umum selama pernikahan suku Masai. Ayah pengantin perempuan meludahi kepala dan dada anaknya sebelum dia pergi dengan suami barunya. Kalau di sini mungkin bakal dianggap nggak sopan banget ya. Tapi di sana, ini tuh sebuah simbol doa agar rumah tangga anaknya langgeng dan diberkati. Bayangkan, kalau tradisi ini diadopsi di pernikahan modern, bayangin, di tengah-tengah tamu, bapaknya tiba-tiba ngeludah. Pik, tamunya bubar tuh. Yang lagi makan aja pasti ditaruh, ditinggal. Selanjutnya ada pengantin wajib menangis di Tiongkok. Kalau kamu tipe orang yang gampang baper, mungkin tradisi dari suku Tujia di Tiongkok ini cocok buat kamu. Karena pengantin wanita dari etnis Tujia harus menangis selama 1 jam sehari hingga 30 hari sebelum pernikahan. Dan nangisnya gak sendirian loh, harus bareng sama nenek, ibu, dan saudara lainnya. Tapi bayangkan, kalau ini terjadi di Indonesia, tetangga bakal mikir, ini calon pengantin pasti dijodohkan paksa nih, sampai menangis gitu. Sambil agak julid dikit ala-ala ibu-ibu. Jadi gini ya sejarahnya, gue baca dari Sinai Daily, tradisi menangis sebelum menikah ini diperkirakan sudah ada sejak Perang Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah, dikatakan bahwa seorang putri dari negara bagian Zhou menikah dengan seorang pangeran dari negara bagian Yan. Saat putrinya menikah, sang ibu menangis sebelum pergi dan memintanya pulang secepatnya. Nah itu sejarah singkat awal dari tradisi menangis sebelum menikah di beberapa daerah di Tiongkok, termasuk etnis Tujia. Selanjutnya ada tradisi pukuli kaki pengantin pria di Korea Selatan. Salah satu ritual unik dalam upacara pernikahan tradisional Korea adalah pengantin pria menyapa keluarga pengantin wanita. Setelah upacara itu, lalu dilanjutkan dengan acara memukul bagian bawah kaki pengantin pria. Nah, kebiasaan ini tuh masih dilakukan loh dalam pernikahan tradisional zaman sekarang. Karena tradisi ini diyakini bahwa memukul kaki pengantin pria untuk memastikan dia tidak akan melarikan diri dan meninggalkan pengantin wanita. Namun proses yang dilakukan zaman sekarang justru membuat banyak tawa sampai-sampai ada yang menangis. Gak seperti zaman dulu yang penuh hikmat. Tapi jujur ya, gue jadi mikir kalau habis nikah langsung dipukulin, pengantin pria bakal trauma gak ya? Jadinya bukannya malam pertama, malah ngobatin kaki yang habis dipukulin. Selanjutnya ada menikahi pohon pisang di India. Di India, ada sebuah tradisi unik yang melibatkan pernikahan seorang wanita dengan pohon pisang. Katanya sih ritual ini dilakukan untuk menghilangkan kutukan yang dipercaya dapat membawa nasib buruk dalam kehidupan pernikahan wanita. Tradisi ini berasal dari kepercayaan bahwa wanita dengan mangklik dosa, posisi planet Mars yang kurang menguntungkan dalam astrologi Hindu akan membawa malapetaka bagi suaminya di masa depan.
Untuk menghindari hal ini, mereka harus dinikahkan dengan pohon pisang sebagai bentuk simbolis untuk memindahkan kutukan. Setelah ritual pernikahan selesai, pohon itu ditebang melambangkan bahwa kutukan telah dihapus. Baru setelah itu wanita tersebut diperbolehkan menikah. Selanjutnya, kita ke Kalimantan, Indonesia. Ada larangan ke toilet selama 3 hari untuk pengantin. Tak kalah unik loh, di Kalimantan Utara, usai resmi menikah, pasangan pengantin laki-laki dan perempuan tidak diizinkan untuk menggunakan kamar mandi selama 3 hari 3 malam. Bagi masyarakat suku Tidung, ritual ini dianggap sakral. Jika ritual ini tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka kehidupan rumah tangga pasangan pengantin tersebut akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Melanggar ritual tersebut dapat membuat rumah tangga diwarnai perselingkuhan hingga paling mengerikan adalah kematian anak-anak mereka di usia muda. Saat melaksanakan ritual ini pun, pasangan pengantin akan selalu diawasi oleh beberapa orang. Setelah melakukan ritual selama 3 hari 3 malam, mereka pun dimandikan dan diizinkan untuk kembali menjalani kehidupan normal seperti biasa. Itulah beberapa budaya pernikahan yang unik. Setiap budaya memang punya tradisinya sendiri. Dari yang mengharukan sampai yang bikin kita tepuk jidat. Jadi, tradisi mana nih yang menurut kalian paling seru atau paling absurd? Terus di kolom komentar ya.